Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar mengenai super mesh ya. Di sini ada contoh soal diambil dari referensi nomor 1. Pada super mesh kali ini untuk yang kategori tidak ada sumber tak bebas ya. Jadi kalau kita lihat 9 ampere dan 3 ampere ini adalah sumber bebas. Kalau sumber tak bebas biasanya itu bentuknya kotak ya. Untuk mengingatkan kembali, jadi analisis mesh itu ada dua jenis ya. Yang pertama yaitu analisis mesh yang tidak ada sumber arus ya. Jadi kita sebut saja dengan analisis mesh biasa. Untuk yang kedua itu adalah analisis mesh yang ada sumber arus. Nah, ini kita kenal dengan istilah super mesh yang ini. Nah, kalau kita lihat contoh soal di sini itu adalah ada sumber arusnya yaitu 9 ampere dan 3 ampere. Oke, langsung saja langkah pertama kita gambarkan arah loopnya ya. Kalau kita lihat di sini ada 3 kotak ya, secara kasat mata. Jadi artinya nanti kita butuh 3 loop atau 3 variabel ya, sehingga nanti kita harus menurunkan persamaan sebanyak 3 tersebut. Nah, tapi kan di sini ada 2 sumber arus. Nah, justru malah lebih mudah ya di super mesh ini. Jadi nanti kedua persamaan itu bisa langsung kita sama dengankan sebesar nilai arus yang ada. Nah, sebagai contoh ini kan 9 ampere. Langsung saja kita buat ini loop I1. Misalkan di sini ya. Nah, kita beri nama ini I1. I1 ya. Jadi nanti kita dapatkan langsung I1 nilainya adalah 9 ya. Kemudian I2 ya, kita lewatkan 3 ampere. Dibikin searah ya dengan sumber arusnya. Jadi searah jarum jam ya arahnya nih. Misal ini I2. Ini adalah I2 ya. Lalu nanti kita dapatkan I2 langsung sama dengan 3 ya. Kemudian loop yang ketiga itu perhatikan, jadi jangan lewat sumber arus lagi. Jadi lewat 8 ohm, 16 ohm, dan 12 ohm ya. Jadi kita gambarkan arah loopnya. Nah, jadi agak panjang ya. Nah, ini adalah loop I3 ya. Ini loop I3. Nah, oke. Kita balikkan lagi ke kursor. Nah, sekarang kita tuliskan untuk di loop 1 ya. Itu kita dapatkan langsung ya. Jadi I1 nilainya akan sama dengan 9 ya, langsung saja. Ini adalah persamaan 1 ya. Jadi I1 langsung nilainya kita dapatkan 9. Lalu loop I1 ya, maaf. Ini loop I1. Nah, lalu loop I2 ya. Persamaan di loop I2 ya. Langsung kita dapatkan I2 itu nilainya langsung sama dengan 3 ampere ya. Karena yang lewat di loop I1 ini ya, loop I1 ini ketika lewat di 9 ampere, yang lewat di 9 ampere ya hanya I1 aja gitu. I3 dan I2 nggak lewat sana ya. Ketika di 3 ampere juga ini hanya I2 yang lewat sini nih. Nah, I1 dan I3 nggak lewat di 3 ampere ya. Maka 3 ampere langsung kita buat sama dengan I2 ya. I2 sama dengan 3. Nah, ini adalah persamaan yang kedua.
Lalu di loop I3 ya, di loop I3 ya. Di loop I3 ya, kita turunkan persamaannya ya. Ini menggunakan sigma V ya. Ada simbol sigma enggak? Langsung aja lah, misalkan ini kita tuliskan sigma ya, V sama dengan 0. Artinya penjumlahan nilai-nilai tegangan pada loop I3 ya, itu nanti akan sama dengan 0. Kita lihat di loop I3 ini lewat di komponen mana saja sih? Ada 3 komponen ya, jadi lewat di 8 ohm, 16 ohm, dan 12 ohm. Maka nanti ada 3 suku ya, nilai tegangan yang nilainya akan sama dengan 0. Pertama saat lewat di 8 ohm ya, jadi nanti I dikali R, R-nya berapa? 8 ya, 8 ohm. Nah, I dikali R, V kan I dikali R. Nah, I-nya itu kita lihat di 8 ohm ini yang lewat arus mana saja. Saat di loop I3 ya, itu acuan positifnya adalah arah loop I3. Jadi ketika loop I3 ini lewat di 8 ohm arahnya ke atas, itu acuan positifnya. Tapi yang I1 ini ketika lewat di 8 ohm arahnya ke bawah, maka I1-nya minus. Sehingga ini kita tuliskan I3 dikurangi I1 baru dikali dengan 8. Kemudian lewat di mana lagi? Lewat di 16 ya. Nah, berarti I ya arusnya dikali dengan 16. Arusnya apa yang lewat di sana? Nah, kita perhatikan di 16 ohm ini yang lewat di sini hanya I3 ya. I1 dan I2 nggak lewat di situ. Jadi langsung saja ini I3. Lalu ketiga di 12 ohm ya. I-nya yang mana saja nanti kemudian dikalikan dengan 12. Nanti akan sama dengan 0. Nah, di 12 ohm ini kita lihat arus yang lewat itu ada 2 arus. I3 sama I2, arahnya sama-sama ke bawah. Jadi positif semua ya. Acuan positifnya I3 ya, I3 dulu, kemudian baru plus I2. Nah, kita sederhanakan. Nah, ini I1-nya, variabel I1-nya ada min 8 ya. Jadi kita tuliskan min 8 dikali I1 ya. Min 8 I1 dikali I1 ya. Kemudian I2-nya ada berapa? Ini I2 nih. Kali 12 berarti ditambah 12 dikali I2. Ya, baru ditambah yang nempel di I3, koefisiennya mana saja? Ini ada I3 nih, berarti 12 lagi ya. 12 sama 16 ya. Sama ini 8, berarti berapa? 8 tambah 16, 24. 24 tambah 12, 36 ya. Jadi 36 dikali I3 akan sama dengan 0. Nah, ini itu adalah persamaan yang ketiga ya. Nah, dari persamaan 1 dan 2 kita sudah punya nilai I1 dan I2. Maka tinggal masukkan saja. Masukkan nilai I1 dan I2 ke persamaan 3 ya. Persamaan I3 tadi apa? Min 8 ya dikali I1-nya berapa? 9 ya. Kemudian ditambah I2 kali 12 ya. 12 I2 lah, 12 I2. Berarti 12 dikali I2-nya 3. Lalu ditambah 36
dikali I3 sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapatkan ya, berarti 72 ditambah ya, min 72 ya, minus 8 kali 9 72 ya, 72 lalu ditambah 36 ya, 36 lalu ditambah 36 dikali I3 sama dengan 0. Maka ini 36 I3 akan sama dengan, nah ini pindah ruas ya, jadi nanti di sebelah kanan itu 72 jadi positif, 36-nya jadi negatif. Nah, jadi nanti 36 dikali I3 akan sama dengan berapa? 36 ya. Ya, 36 ya, 36. Sehingga nanti I3 ya itu sama dengan ya 36 dibagi 36 ya. Sama dengan 1 ampere ya. Nah, kita sudah dapat nih 3 persamaan dan nilai dari masing-masing variabel I1, I2 dan I3. Jadi I1-nya 9, I2-nya 3, I3-nya 1 ampere. Nah, sekarang kembali lagi yang ditanya di soal. Dia minta menentukan nilai arus I ya, ini maksudnya. Oke. Kita koreksi, ini maksudnya arus I kecil ya, dengan analisis mesh. Nah, maka kita lihat I kecil ini adalah yang mengalir di 16 ohm. Jadi kita lihat di sini itu I kecil mintanya arahnya ke kanan. Ya, yang lewat di 16 ohm itu arus mana saja dari I1, I2 dan I3 ya. I1 jelas tidak lewat di 16 ohm. I2 jelas tidak lewat di 16 ohm. Nah, I3 ini yang lewat di 16 ohm, arahnya ke kanan nih muternya saat lewat di 16 ohm arahnya ke kanan sesuai dengan arah I kecil yang ditanya. Maka I kecil ya nilainya akan sama dengan I kecil ya ini. Akan sama dengan I3 ya. Karena searah. Jadi I kecil jawabannya adalah 1 ampere. Oke, demikian untuk soal kali ini ya. Untuk referensinya, contoh soalnya diambil dari referensi berikut. Terima kasih.